Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sama tutorial belajar bersama. Kita akan belajar bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form yang langsung terhubung dengan Classroom kita, dan siswa dapat menjawab soal langsung, juga dikirimkan jawabannya ke Google Classroom kita. Langsung saja kita mulai. Pertama kita masuk ke Classroom kita. Setelah masuk ke Classroom kita, ini ada stream, classwork, people, dan grade. Kita masuk ke classwork atau penugasan. Nah, di classwork ini kita pilih class drive folder. Kalau sudah masuk ke drive folder kita, biasanya di sini ada bacanya my drive, classroom, kelas 6B. Nah, ini sudah masuk ke dalam classroom kita. Dan saya sudah membuat beberapa folder, ada materi kelas 6 sama soal online. Saya buatnya dari klik new, tanda bintang tambah di sini, terus bikin folder. Nah, nanti foldernya Bapak Ibu bisa ganti dengan namanya soal masing-masing. Nah, saya bikin di sini untuk folder soal online saya. Kita klik. Nah, di sini saya sudah banyak membuat beberapa soal online. Nah, saya akan membuat bagaimana caranya membuat penugasan untuk siswa. Pertama kita klik new, setelah itu kita pilih more, kita pilih Google Form, kemudian kita klik create and share. Ya, ketika sudah masuk ke Google Form, gitu kan, kita beri nama di sini. Contoh yang kita buat namanya soal latihan. Soal latihan. Kelas 6B. Seperti biasa, di sini form description-nya itu kita jelaskan. Saya akan ambil soal yang pernah saya buat untuk copy paste-nya saja. Nah, di sini saya copy paste tugas saya ini. Saya salin. Kalau Bapak Ibu nanti boleh silakan membuat lagi di Word dulu atau di Notepad, nggak apa-apa. Biasanya di Notepad seperti ini nih saya taruhnya. Saya copy paste di sini, nanti saya masukkan lagi ke Classroom, Google Form. Nah, di sini soal latihan kelas 6B. Nah, ini adalah caranya supaya mereka mengerjakannya. Oke. Yang kedua, setelah kita bikin ini, kita isi mereka materi. Contoh, saya seperti biasa, kita harus memberi kata nama. Kemudian kalau sudah kasih nama, kita klik tanda plus lagi, kita ketik kelas, dan ini kita ubah menjadi short name. Dan ini juga kita kasih required, yang ini juga kita kasih required. Tujuannya supaya kalau mereka tidak mengetikkan nama dan kelas, mereka tidak bisa menjawab soal. Nah, kalau sudah kita buat soal, terus tata cara, nama, kelas, kita klik add section berikutnya. Nah, di section berikutnya ini kita kasih tugas deskripsinya. Soalnya kerjakan dengan benar. Terus kita baru buat soal. Nah, di sini kita kasih penugasan, misalkan gambarlah
bangun ruang sebanyak 3 buah. Nah, di sini setelah kita buat seperti itu, multiple choice-nya kita ganti, kita pilih dengan namanya file upload. Nah, kalau sudah ada file upload, maka di sini akan ada kata-kata namanya continue. Kita klik continue, setelah continue, barulah di sini ada always only specific file type. Nah, di sini kita centang. Nah, ketika sudah kita centang, maka akan timbul beberapa kata, dokumen, spreadsheet, PDF, video, presentation, drawing, image, dan audio. Nah, di sini adalah yang siswa akan upload filenya itu mau bentuknya seperti apa. Apakah hasil dari pekerjaan mereka yang sudah digambar tadi, terus mereka kan pasti akan memfoto lagi karena minta diupload filenya. Maka saya akan centang drawing, saya juga akan centang image, saya juga akan centang PDF. Jadi yang bisa masuk ke file upload ini hanya bentuk drawing, hanya bentuk foto, hanya bentuk PDF. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan disuruh di sini misalkan mintanya adalah bentuknya video, maka yang lain kita ganti, bisa gitu sesuai dengan soalnya. Misalkan soalnya kita ganti. Nah, sekarang karena soalnya seperti ini, maka kita klik drawing, image, dan PDF. Nah, biasanya kalau kelas 1, 2, 3 kelas berapa ya yang banyak penugasan, kelas 1 lah, kelas 1, kelas 2 misalkan disuruh hitung matematik, ada 5 soal yang harus dihitung dengan jarinya gitu, dan Bapak Ibu pengen tahu betul atau tidak cara mereka mengerjakan penghitungannya, bisa lewat video. Nah, maka di sini kirimlah video gitu. Tapi di sini saya ingin di sini bentuknya gambar ya, maka saya ketik 3. Kalau sudah, maka kita masuk ke next berikutnya, yaitu maximum number of file. Berapa jumlah maksimum file yang akan dikirim oleh siswa? Karena di sini saya meminta 3 buah bangun ruang. Kadang ada siswa yang membuat gambar ruangnya itu cuma 1 dalam 1 gambar, terus difoto, kan dikirim hanya 1. Nah, tapi takutnya ada juga siswa yang membuatnya per lembar, gambar ini bangun ruang balok atau apa. Nah, ini kita klik di maximum number of file, kita pilih 5. Maka maksimum siswa yang dapat mengirimkannya adalah sebanyak 5 foto yang akan kita terima. Karena bentuknya foto, image, dan PDF itu kan tidak lebih dari 10 MB. Maka di sini kita pilih 10 MB. Kalau bentuknya video, nah di sini kita rubah, mungkin bisa jadi 100 MB satu video gitu ya, nanti di sini kita rubah. Tapi karena saya hanya butuh ya tidak banyak, maka saya hanya minta 10 MB saja setiap file yang diupload. Nah, kalau sudah di sini kita klik require. Nah, di sini jangan lupa di change kalau memang ada yang untuk dirubah tadi, misalkan mau jadi berapa giga gitu kan, 10 giga. Tapi karena bentuknya foto, saya kira cukup hanya 1 giga saja. Nah, di sini di settingnya juga saya milih hanya limit one response, hanya 1 kali saja mereka mengerjakan tugas. Dan saya juga mencentang restrict the user in Dinas Pendidikan Jakarta, karena mereka masuk ke Google Classroom yang memakai akun dari Dinas Pendidikan. Kalau mereka tidak pakai akun Dinas Pendidikan, mereka tidak akan masuk. Dan saya mengkolek email address. Fungsinya untuk apa? Nah, ketika saya memberikan nilai, maka akan masuk ke email mereka masing-masing. Oke, kalau sudah,
ini kita kembali ke presentation. Nah, presentation ini karena tidak ada ininya, kita tidak show karena kita bukan pilihan ganda. Confirmation message, di sini kita ketik aja terima kasih, sudah, terima kasih sudah mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah, di sini kita quizzes. Jadi kan ini sebuah quiz. Nah, sudah kita klik meja quiz, kemudian release grade-nya, karena di sini kita tidak pilihan ganda, kita tidak minta secepatnya mereka langsung tugas langsung dikirim. Nah, maka kita centang kliknya adalah letter after manual review. Ketika dia mendapat tugas, maka kita dapat memberikan nilai setelah kita nilai. Nah, karena ini adalah bentuknya penugasan, maka responden cancel-nya tidak ada yang kita kirim. Gitu. Kita cukup di sini saja. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, kalau sudah diklik save dan ini juga kita sudah ganti, kita klik change. Jangan lupa kita memberikan nilai dari tugas kita ini. Gitu. Nah, misalkan di sini saya minta 2 gambar aja biar nilainya bagus, atau saya minta 4 gambar. Nah, answer key-nya di sini kita kasih nilai 100. Tuh. Jadi ketika nanti siswa itu membuatnya hanya 3, maka dia akan dapat nilai 75 sesuai dengan tugasnya. Maka 100 ini bagi 4, maka setiap satu bangun ruang yang dibangun dia akan mendapat nilai 25. Oke, kalau sudah kita klik done. Nah, selesai sudah pembuatan soal dan kita tinggal mengirim dengan klik send. Karena tadi kita sudah membuat settingnya di general setting, ini udah kita buat tadi, udah kita klik save. Sekarang kita klik send, kita kirim ke siswa. Nah, oh iya, sebelumnya tadi mengenai kata bantu yang harus dibuat oleh siswa. Pertama, ini masukkan email kalian pada kolom yang disediakan, terus isi nama dan kelas. Tadi kita sudah buat nama dan kelas. Terus jika email yang tampil pada halaman ini bukan email kalian, maka klik ganti akun. Biasanya siswa tuh nggak memakai akun dinas, maka kalau dia siswanya tidak memakai akun dinas, maka dia akan kembali. Makanya disuruh memasukkan nilai akun siswa. Kedua, di sini tadi tugasnya gambarlah bangun ruang sebanyak 4 buah. Nah, di sini saya ganti gambarlah bangun ruang sebanyak 4 buah sebagus mungkin dan diberi warna, boleh usah di warna apa. Oke, ini adalah tugasnya. Kalau sudah, kita klik send. Karena tadi kita sudah melakukan setting, kita klik send. Nah, karena kita akan membuatnya emailnya, kita akan shortnya aja. Kita akan mengkopinya nanti di Google Form. Kita klik yang tengah ini, terus kita buat shorten URL biar pendek URL-nya. Terus kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, di sini ada copy clipboard. Nah, ini kita tutup. Dan kalau sudah, kita kembali ke classroom kita. Nah, di classroom tadi kan kita di classwork nih. Tadi kita udah masuk class draft folder. Nah, kita klik create. Nah, sudah create, kita klik assessment, bukan quiz. Karena kalau quiz ini bisa pertanyaan, bisa pilihan ganda. Tapi kalau penugasan atau assessment, kita klik assessment. Titelnya tadi ya, kita kan tadi buat soal apa? Soal latihan ya. Kita kasih titel soal latihan
latihan matematika bangun ruang. Instruction ya, tadi kita copy aja ini semua instruksinya, kita salin, kita taruh di Classwork, kita paste di sini. Nah, kalau sudah, kita add di sini. Ada add, karena tadi kita membuatnya di Google Drive, kita ambil filenya itu di Google Drive. Nah, di sini kita klik resend aja. Nah, ini yang tadi kita buat soal latihan kelas 6B ya. Terus kita klik add. Nah, sudah jadi. Soal kita sudah masuk nih, soal latihan kelas 6B. Nah, di sini kita masuk ke sebelah kanan. Ini untuk kelas 6B saja, untuk semua siswanya. Grade kategori tidak pakai, dan poinnya kita pakai 100. Tadi sesuai dengan soal juga kita pakai 100. Tanggalnya kita buat hari ini. Kalau mau pakai tanggal, kita klik tanggal. Hari ini tanggal 13. Nah, kita klik 13. Time opsionalnya misalkan sampai jam, kita rubah misalkan di sini jam 16.59. Sudah. Duitnya jam 4.59 ya. Topiknya tugas saja. Topiknya kita taruh di tugas. Dah. Kalau sudah, kita langsung klik assets, kita kirim. Dah. Selesai. Inilah tugasnya. Dan siswa kita sudah mendapat laporan di handphone mereka masing-masing bahwa ada tugas baru. Di tugas itu yaitu soal matematika bangun ruang. Dan ini soalnya kalau mereka klik ya. Oke, cukup sekian. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara itu siswa menerima di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.